Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Laberoni. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Lampung, program studi Produksi Manajemen Industri Perkebunan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis data menggunakan SPSS, menggunakan uji, kolerasi, regresi, dan ANOVA. Yang pertama, saya akan menjelaskan apakah itu kolerasi, apakah itu regresi, dan apakah itu ANOVA. Kolerasi adalah untuk menguji kekuatan antara dua variabel, di mana ada variabel X dan variabel Y. Di mana ketika variabel X dan variabel Y berkolerasi, maka variabel X akan memberikan perubahan terhadap variabel Y. Yang kedua, itu ada regresi, hampir sama dengan kolerasi, yaitu bedanya itu hanya meramalkan yang rata-rata saja antara variabel bebas. Itu tujuannya untuk memberikan kesimpulan. Kemudian ada ANOVA. ANOVA itu adalah untuk memberikan nilai rata-rata atau nilai tengah terhadap variabel dengan populasi, yaitu hampir sama, tujuannya untuk menarik kesimpulan apakah data itu bisa ditolak atau bisa diterima. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai data yang saya peroleh, yaitu data yang saya peroleh itu mengenai pengaruh pemberian pupuk kandang terhadap tinggi stek lada pada kokopit. Di sini datanya itu pengaruh pemberian pupuk kandang terhadap tinggi stek lada pada kokopit. Di sini ada 4 perlakuan dan ada 3 pengulangan. Masing-masing perlakuan menggunakan jumlah yang berbeda-beda. Di sini ada PO kontrol tanpa pukan. Yang kedua ada P1 kokopit plus 100 gram pukan per polybag. Yang kedua ada kokopit plus 200 gram pukan per polybag. Yang ketiga ada kokopit plus 300 gram pukan per polybag. Data setelah saya analisis menggunakan aplikasi SPSS itu ada tabel deskriptifnya. Oke, seperti itu. Kemudian di sini ada tabel test of homogeneity of variance. Di sini akan saya jelaskan, yaitu ada H0, HI, di mana H0 itu semua populasi variasi mempunyai varian yang sama. Kalau HI, semua populasi mempunyai varian yang tidak sama. Untuk dasarnya, jika nilainya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Dan jika nilainya lebih dari 0,5 maka H0 diterima. Nah, di sini nilai probability-nya sebesar 211 lebih besar dari 0,5 berarti diterima H0. Untuk tabel ANOVA-nya, di sini tabel ANOVA-nya tertera bahwa F hitungnya 12,875 dengan signya 0,025. Artinya ketika signya kurang dari 0,05, kurang dari 5%, maka tolak H0. Artinya tolak H0 itu berarti dapat berpengaruh terhadap tinggi stek tanaman lada. Kalau diterima berarti tidak berpengaruh. Berarti ini berpengaruh keempat terhadap tinggi bibit lada. Pada tabel correlation-nya masih sama. Nilai signya itu tertera 0,00 untuk nilai signya. Berdasarkan tabel correlation di atas menunjukkan nilai sig 0,00 lebih kecil daripada 0,05, yaitu berarti terdapat hubungan antara variabel perlakuan dan ulangan yang dinyatakan berkolerasi. Sedangkan tingkat hubungan antara perlakuan dan ulangan termasuk dalam kategori kolerasi sempurna. Nah, masuk lagi ke tabel regresi. Ini tabel regresi. Nah, terdapat nilai R-nya atau nilai R-nya itu 0,908. Untuk nilai R square-nya 8,24. Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai kolerasi atau hubungan dengan nilai 0,908 dan diperoleh koefisien determinasi R square sebesar 0,824, yang berarti bahwa pengaruh variabel bebas perlakuan terhadap variabel terikat ulangan adalah sebesar 17,8%. Selanjutnya untuk di ANOVA-nya itu diketahui bahwa nilai F hitungnya 46,898 dengan tingkat signifikan sebesar 0,00 kurang dari 0,05, maka model regresi dapat digunakan di mana ada pengaruh variabel perlakuan X terhadap ulangan Y. Nah, jadi untuk kesimpulannya yaitu di sini pada tabel ANOVA didapatkan hasil signifikan 0,02, yaitu kurang dari 0,05 untuk tetapannya. Berarti artinya tolak H0, maka perlakuan itu berpengaruh terhadap tinggi stek lada.
Untuk nilai hasil korelasinya itu terdapat nilai signifikannya 0,00, berarti lebih kecil daripada 0,5, berarti 0,05, berarti terdapat hubungan antara variabel perlakuan dan ulangan yang dinyatakan berkolerasi. Jadi untuk sarannya, sebaiknya dalam pembuatan laporan praktikum statistika dengan menggunakan aplikasi SPSS diberikan tutorial penjelasan cara-cara dalam mengelola data penelitian yang akan diujikan, sehingga mahasiswa tahu cara untuk mengelola dan dengan baik dan benar. Jadi sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.